jadi kali ini aku pengen bahas hal yang aku unek-unekin dari dulu dan pengen aku ungkapin gitu dari sekarang ya. Jadi, kenapa gambar pakai imajinasi bikin kalian nggak berkembang? Nah, kalian pasti ada beberapa pertanyaan dan bingung kenapa begitu. Oke, mari kita bahas. Pertama-tama, kita bahas dulu apa yang dimaksud gambar pakai imajinasi. Gambar pakai imajinasi itu gambar yang nggak pakai referensi sama sekali. Jadi kita gambar pure dari pikiran dan imajinasi kita. Kita kan sering gitu, kita lihat atau kita dengar gitu beberapa orang kalau gambar pakai referensi itu dianggapnya curang lah, jiplak lah, nggak original dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang mau belajar gambar ini berpikir kalau gambar itu nggak harus kalau gambar itu harus pakai imajinasi doang gitu. Padahal kan sebenarnya enggak gitu. Jadi gini, menurutku gambar pakai referensi itu nggak salah. Apalagi buat pemula yang pengen belajar gambar. Soalnya nggak mungkin bisa gambar sesuatu kalau kita nggak punya gambaran tentang sesuatu yang akan kita gambar gitu. Misalkan nih, aku mau gambar Naruto gitu ya. Tapi cuman pakai imajinasi doang. Nggak boleh pakai referensi misalnya. Ya gambarnya pasti jelek dong. Dan nggak akan bisa maksimal juga gitu. Walaupun kita kan beberapa yang kita tonton dari kecil kan udah pernah nonton Naruto lah ya minimal biasanya gitu. Tapi walaupun gitu, kita kan juga kadang nggak inget-inget betul detail-detail dari karakternya Naruto ini kan gitu. Rambutnya, terus apanya, detailnya itu kadang kita bingung sendiri gitu walaupun pernah nonton. Nah, di sini peran referensi itu dibutuhkan juga agar gambar yang kita bikin itu bisa maksimal dan lebih bagus hasilnya. Kalau mau gambar pakai referensi pun sebenarnya nggak masalah sih, asal nggak jiplak gitu. Tapi juga ada beberapa cara yang tepat buat makainya. Untuk gimana cara gambar yang benar menggunakan referensi, mungkin aku akan bahas di video terpisah aja ya. Oke, jadi kenapa gambar pakai imajinasi bisa membuat kita nggak cepat berkembang? Karena gini, saat kita gambar pakai pure imajinasi doang, sedangkan kita nggak sering gambar, kita akan bingung sendiri gitu. Pusing sendiri, ntar kalau udah gambar hasilnya nggak sesuai sama imajinasi kita malah males, pusing sendiri gitu kan. Tanpa referensi, orang yang nggak pernah gambar pakai referensi ini hasilnya pasti akan jelek gitu. Dan mungkin dia cuma ngelihat beberapa kali aja gitu, terus nyoba gambar aja gitu. Jadi semakin sering kita gambar, dari apa yang kita lihat, kita akan membuat gambar kita akan semakin bagus. Karena referensinya udah kesimpan gitu di memori kita udah berulang kali gambar gitu ya kan. Jadi aku saranin buat pemula agar sebanyak-banyaknya gambar pakai referensi dulu aja. Yang penting kalian gambar yang banyak nanti supaya kesimpan ke memori kita. Buat apa? Ya itu tadi, agar gudang referensi di kepala kalian bisa banyak dan kalian juga juga akan terbiasa untuk gambar gitu. Ketika gudang referensi di kepala kalian banyak, otomatis kalian akan lebih jago gambarnya gitu. Soalnya udah banyak gitu di otak kalian udah berulang kali melakukan ini gitu. Jadi misal kayak tadi ya, pengen gambar Naruto dan kalian sering gambar Naruto, otomatis kalian akan lebih mudah gambar Naruto-nya. Sekalipun nggak pakai referensi nantinya, karena kalian udah terbiasa dan kalian bisa ngaplikasi ini di karakter-karakter yang lain ya. Dan perlu kalian tahu, bahkan seorang profesional pun pakai referensi loh. Masa kita yang pemula gini, yang masih amatir gini, sudah sok-sokan nggak pakai referensi gitu ya. Udah sok-sokan jago aja gitu. Padahal profesional pun juga pakai referensi supaya hasilnya bisa makin bagus gitu. Kalaupun ada profesional yang nggak pakai referensi, pasti sebelumnya dia udah gambar pakai referensi selama ribuan kali. Ratusan atau ribuan kali, pasti itu. Saat dia latihan gitu. Nah makanya dia waktu beberapa gambarannya itu nggak pakai referensi pun bisa. Soalnya udah ketanam nih ke memori mereka gitu. Jadi ya udah hafal gitu pola-polanya, itunya semuanya hafal gitu. Nah jadi kesimpulannya, gambar pakai referensi itu penting banget apalagi buat kalian yang masih pemula dalam menggambar agar kalian terbiasa gambar dan informasi tentang apapun yang kalian gambar itu bisa menumpuk di kepala kalian dan hasilnya akan lebih bagus.
Dan gambar pakai referensi itu nggak salah, bahkan profesional pun sering pakai referensi seperti yang aku bilang tadi gitu. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Itu unek-unekku yang ya belum aku ungkapin sih. Ya beberapa aku ungkapin di TikTok live aku biasanya ya. Tapi untuk di YouTube ini pertama kali aku ngomongin kayak gini. Kalau kalian suka silahkan komen aja ya gitu, bikin konten apa lagi selanjutnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang bingung ya. Boleh pakai referensi atau enggak. Dan perlu digarisbawahi kalau apapun yang aku sampaikan di video ini merupakan opini pribadi aku loh ya. Jadi kalau misal ada salah ucap atau lainnya bisa koreksi aku di kolom komentar. Oke, kita sama-sama belajar. Dan kalau kalian ada ide atau masukan untuk konten yang akan aku bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa follow Instagram aku dan juga subscribe dan share video ini. Thank you.